Bertemu lagi dengan saya, kita akan masuk pada overview research bagian kedua. Kali ini akan berfokus pada penjelasan secara ringkas tentang apa itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum overview research ini dibagi menjadi 4 bagian. Part 1-nya adalah introduction yang sudah saya berikan rekamannya pula. Dan sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu quantitative and qualitative research approach. Apa sih kuantitatif dan kualitatif? Barangkali ini untuk adik-adik mahasiswa dan para peneliti pemula yang baru mendapatkan kuliah tentang evidence base maupun research akan bertanya-tanya, kenapa sih ada perbedaan kuantitatif, ada kualitatif, mana yang lebih bagus antara kuantitatif dengan kualitatif, apa itu definisinya, jenis-jenisnya bagaimana. Nah, itu akan coba secara ringkas saya akan jelaskan pada rekaman video ini. Kembali ke gambar yang sudah saya sampaikan pada part 1, ya, ini tentang laba-laba. Mungkin bertanya-tanya juga adik-adik, kenapa kok kita membahas penelitian, ini saya ngomongnya laba-laba melulu. Nah, ini adalah sebuah usaha cara dari saya untuk menjelaskan dengan cara yang sederhana. Nah, coba kita perhatikan sekarang punggungnya laba-laba ini. Dan pertanyaannya adalah, berapakah jumlah titik-titik putih yang ada di punggung laba-laba tersebut? Silakan. Nah, kalau ditanya menjumlah, bagaimana caranya kita mengobservasi? Silakan. Nanti adik-adik ada yang menjawab misalnya berapa? 8, 10, 12. Ya, silakan. Nanti dihitung sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini bagaimana perasaan Anda saat melihat laba-laba? Ada yang senang barangkali, ada yang gemes, ingin memegang, mengambil, dan memelihara laba-laba itu. Atau malah ada yang ketakutan. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa orang yang takut melihat laba-laba atau berapa orang yang gemes melihat laba-laba? Nah, itu beberapa pertanyaan yang pada slide-slide berikutnya akan mendrive adik-adik semua untuk berpikir, mana sih pertanyaan yang tepat untuk sebuah pendekatan kuantitatif, mana sih pendekatan yang tepat untuk pendekatan kualitatif. Nah, itu contoh pada orang awam. Sekarang lanjut kepada beberapa pertanyaan berikutnya. Berapa sih jumlah laki-laki di kelas ini? Ya. Tinggal dihitung aja mana yang jenis kelamin laki-laki. Atau cara yang lain, hitung seluruh temannya di kelas, dikurangi jumlah perempuan, yaitu juga sama dengan jumlah laki-laki. Berapa orang yang tidur sebelum jam 12 tadi malam? Apakah mahasiswa yang selalu tidur sebelum jam 12 malam memiliki IPK lebih tinggi? Nah, ini beberapa pertanyaan. Ada kata berapakah, berapakah, dan apakah. Nah, ini adalah
3 dari contoh pertanyaan yang bersifat kuantitatif. Nah, ini sekali lagi kuantitatif. Ya. Bandingkan dengan pertanyaan berikut. Ini bagaimana rasanya? Oleh kata-katanya bagaimana rasanya menjadi laki-laki atau mahasiswa laki-laki di kelas ini. Bagaimana perasaan Anda? Jadi kata tanyanya bagaimana? Ya, bagaimana? Nah, ini 2 contoh pertanyaan yang bersifat kualitatif. Apakah ini betul pertanyaan penelitian? Nah, tentunya itu seperti yang kita bahas pada part 1, harus dilakukan upaya sistematis dan cermat membuat proposal penelitian sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa disebut pertanyaan penelitian. Nah, yang saya contohkan pada pertanyaan-pertanyaan di atas adalah menekankan secara mendasar apa sih bedanya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kuanti dan kualitatif. Selanjutnya, ini materi utama pada video ini, yaitu pendekatan kuantitatif ada pada sebelah sini, pendekatan kualitatif ada penjelasannya di bagian kanan. Kemudian ditinjau dari berbagai karakteristik, baik dari filosofinya bagaimana, apa yang dicari, fokus teorinya, keterlibatan peneliti, kemudian metode pengumpulan data, sifat datanya bagaimana, bagaimana cara menganalisa, serta hasil-hasilnya seperti apa. Nah, ringkasan tabel ini akan dijelaskan pada slide di bawah ini. Pertama, kita mulai dengan kuantitatif. Kuantitatif merupakan sebuah proses formal, objektif, sistematis, di mana data numerik, ya ingat kalau kita berbicara kuanti, ini dasarnya kuanti, berarti kita berbicara numerik atau angka. Kemudian pendekatan filosofisnya secara filsafat ini termasuk dalam positivisme logis yang dilaksanakan berdasarkan aturan logika, single truth, itu sebuah kebenaran yang hakiki atau mutlak, berdasarkan hukum-hukum tertentu, dan berdasarkan prediksi yang ketat. Sehingga ada namanya istilah hipotesis atau prediksi atau dugaan sementara. Simbolnya H0 untuk hipotesis 0 dan HA untuk hipotesis alternatif. Nah, silahkan nanti search di Google apa itu H0, apa itu HA. Kemudian penelitian kuantitatif ini mengatakan bahwa the truth atau kebenaran itu sifatnya mutlak, tunggal, yang dapat didefinisikan dengan pengukuran yang cermat. Contoh pada ilmu atau pada sains, misalnya pada 4 derajat air itu pasti memuai. Itu the single truth, dimanapun, di bagian negara manapun. Ya, 4 derajat adalah air memuai. Itu single truth. Ya, kalau pada dunia kesehatan sudah diklasifikasikan
Tentang hipertensi misalnya, ada batas-batas tekanan darah mana yang disebut hipertensi, mana yang disebut hipotensi, mana yang tergolong normal berdasarkan usia. Kemudian untuk menjawab kebenaran tersebut, peneliti yang melakukan penelitian harus objektif, yang berarti bahwa nilai-nilai, perasaan, dan persepsi pribadi tidak boleh masuk ke dalam pengukuran realitas. Tidak boleh masuk di situ dari sudut pandang kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk menguji teori dengan menggambarkan variabel. Ini sudah termasuk jenis penelitian kuanti yang pertama, yaitu deskriptif, atau memeriksa hubungan variabel, disebut penelitian korelasional, ataukah menentukan sebab akibat antar variabel atau causal relation, yang disebut penelitian eksperimental, baik kuasi maupun true eksperimental. Nah, ini yang harus adik-adik pahami tentang pendekatan kuantitatif. Kemudian bagaimana pengukurannya? Menggunakan skala, kuesioner, atau pengukuran. Mengukur suhu tubuh yang dipergunakan adalah termometer, baik termometer anal, ketiak, maupun yang sekarang lagi ngetren terkait dengan COVID ini adalah rapid atau pengecekan suhu tubuh dengan cara cepat, baik dengan thermal scanner untuk ruang publik maupun yang menggunakan inframerah untuk di forehead di sini. Tidak boleh nanti adik mengukur suhu tubuh pada pasien secara subjektif dengan menempelkan punggung tangan di jidat pasien. Jadi dukun nanti jadinya ini. Ya, dipegang kepalanya, oh 37 derajat. Pegang pipinya, oh 36,5 derajat. Nah, itu sangat subjektif. Jadi tidak boleh. Jadi harus diukur dengan model-model pengukuran fisiologis. Kemudian data yang dikumpulkan, ya sekali lagi sifatnya numerik atau angka, dan dianalisa dengan teknik analisa statistik untuk menentukan hasil dan mengambil kesimpulan. Nah, itu tentang kuantitatif. Bagaimana dengan yang kualitatif? Nah, ini merupakan pendekatan subjektif yang sistematis. Jadi tetap harus sistematis penelitian itu. Yang digunakan untuk menggambarkan, nah ini yang penting, menggambarkan pengalaman hidup dan situasi serta makna atau meaning. Dasar filosofisnya adalah, kalau tadi di kuantitatif namanya positivisme, kalau di sini filosofinya namanya interpretatif, humanistik, naturalistik, dan berkaitan dengan pemahaman makna interaksi sosial dan interpretasi bersama oleh para peneliti dan oleh yang diteliti. Nah, ini perbedaan dari sudut pandang filosofis antara kuanti dengan kuali. Kalau kuantitatif tadi memandang single truth, kebenaran yang mutlak, tetapi kalau kuali memandang kebenaran yang kompleks dan dinamis yang hanya dapat ditemukan ketika berinteraksi dengan dan dalam konteks sosio-historis dari mereka yang diteliti.
peneliti atau partisipan. Karena emosi manusia sulit untuk diukur atau sulit untuk ditetapkan secara numerik, maka penelitian kualitatif menjadi metode yang efektif untuk menyelidiki tanggapan emosi dan pengalaman pribadi yang sekali lagi sangat sulit untuk dibawa ke ranah numerik. Sehingga penelitian kualitatif nanti akan berbentuk kata-kata dan dikumpulkan bukan dengan kuesioner tertutup atau pengukuran, tetapi dengan wawancara, pengamatan, fokus grup diskusi, serta nanti maknanya yang dianalisa, bukan jumlahnya. Jadi kuanti melihat jumlah, kuali melihat makna. Temuannya akan bersifat unik, dinamis, dan lagi-lagi ditekankan berfokus pada pemahaman. Kalau tadi kuanti dibuat untuk menguji teori, tetapi kuali untuk mengembangkan sebuah teori. Nah itu adik-adik tadi sudah kuanti, sekarang kita sudah membahas yang kuali. Jadi sekali lagi ada ringkasannya pada tabel ini. Lanjut dulu. Apa sih jenis-jenis penelitian kuantitatif? Nah, tadi sudah disinggung sekilas. Penelitiannya yang pertama ada yang bersifat deskriptif, mengeksplorasi bidang penelitian baru, dan menggambarkan situasi yang ada. Jadi hanya mendeskripsikan. Yang kedua, korelasional, menilai hubungan antar variabel yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki pengetahuan untuk praktek. Yang berikutnya ada namanya studi kuasi eksperimental dan eksperimental, atau ada buku yang menyebutkan namanya pra-eksperimental, ya. Itu bagian dari eksperimental study, lebih ditekankan untuk menentukan efektivitas sebuah tindakan dalam memprediksi dan mengendalikan hasil yang diinginkan. Nah, ini jenis-jenis utama dari penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan yang kualitatif? Ada namanya fenomenologi, pendekatan holistik, itu menyeluruh, dan induktif, yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman yang dialami individu serta pengalaman hidup. Ya, maksud saya seperti pengalaman hidup kehilangan seorang anak, namanya live experience. Pengalaman bagaimana diisolasi, ya, untuk kasus COVID ini. Pengalaman barangkali bagaimana kehilangan dadakan anggota keluarga gara-gara COVID. Semoga tidak terjadi, adik-adik, ya. Itu fenomenologis. Yang kedua ada namanya grounded theory, teknik penelitian induksi. Nah, jadi kualitatif itu induksi, kuanti itu deduksi. Apa itu induksi dan deduksi? Nah, barangkali silakan lebih lanjut nanti adik-adik bisa di googling dulu. Sekaligus adik-adik untuk meningkatkan pemahaman tentang penelitian. Jadi kembali ke grounded theory ini digunakan untuk merumuskan, menguji, dan memperbaiki teori tentang fenomena tertentu. Contoh, ini yang pertama kali melakukan grounded theory ini adalah Glasser dan Strauss tahun 67 tentang grief theory atau grieving theory atau teori berkabung. Nah, itu dapatnya dari grounded theory.
Kemudian penelitian etnografi ini dikembangkan oleh ilmu antropologi, ya, yang dulu barangkali sudah didapatkan pada penelitian antropologi kesehatan, yang menyelidiki budaya melalui studi mendalam terhadap anggota dalam sebuah budaya. Di kesehatan dilihat bagaimana praktek kesehatan yang berbeda-beda antar budaya. Nah, itu satu fenomenologi, dua grounded theory, tiga etnografi, yang berikutnya yang keempat ada deskriptif eksploratif juga yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang membutuhkan solusi. Misalnya kalau ada yang tertarik bagaimana solusi yang terbaik untuk melakukan social distancing. Misalnya dengan cara mengumpulkan ahli, mengumpulkan pakar, lakukan focus group discussion. Nah, itu salah satu penelitian yang bisa dilakukan untuk menjawab kondisi saat ini. Ada lagi adik-adik, tadi sudah kita bahas kuali dan kuanti. Nah, sekarang pendekatan yang baru juga ada namanya mixed method, yaitu penggabungan antara kuanti dengan kualitatif dalam sebuah studi. Nah, pada akhir-akhir ini banyak sekali ahli-ahli yang mendalami metode penelitian ini karena ditemukan banyak sekali kondisi di mana sebuah situasi, kondisi, fenomena tidak bisa hanya dijawab dengan pendekatan kuanti dan tidak bisa hanya dijawab dengan pendekatan kuali, sehingga muncullah teori baru tentang mixed method study. Nah, biasanya nanti pada level S3 ya diperkenalkan lebih dalam apa itu mixed method study. Nah, untuk adik-adik sekalian hanya sebatas pengenalan dulu sekarang bahwa tujuan mixed method ini adalah sekali lagi untuk menjawab unsur-unsur kuanti dan kuali, angka dan makna. Nah, itulah mixed method study. Kemudian dianalisa dan diintegrasikan, ada namanya bagian integrasi finding. Bisa dilaksanakan bersamaan, ya, sekali waktu, berbarengan, atau berurutan, tergantung apa yang menjadi tujuan. Contohnya misalnya jika ingin meneliti sebuah intervensi dengan desain kuasi eksperimental, kemudian dilakukan follow up dengan kualitatif untuk melihat pemahaman atau persepsi pasien terhadap intervensi yang diberikan. Nah, itu salah satu contoh penelitian mixed method. Baik adik-adik, itu materi tentang overview, research bagian kedua tentang kuanti dan kualitatif research. Selanjutnya, saya berharap semuanya melakukan refleksi terhadap materi tadi dengan menanyakan ke diri sendiri apakah adik-adik sudah paham apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, kemudian jenis-jenisnya apa saja baik kuanti maupun kualitatif. Jika belum paham dengan hanya mendengarkan sekali video ini, silakan dengarkan berulang kali, atau silakan baca buku-buku rujukan yang sudah saya tulis di panduan. Demikian bagian kedua dari overview research. Selanjutnya kita akan masuk pada rekaman berikutnya, pada kuliah berikutnya terkait dengan part 3 dan part 4 dari research overview. Sekian adik-adik, terima kasih dan selamat belajar.